Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Yang saya banggakan ada di sekalian, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita diberikan nikmat oleh Allah untuk terus berthalabul ilmi. Semoga segala kehadiran kita dalam hidup perkuliahan ini dicatat oleh Allah sebagai amal hasanah, dan apa yang kita pelajari semoga menjadi ilmu yang manfaat dan barokah fi dini wa dunya wal akhirah. Oleh karena itu marilah kita awali perkuliahan ini dengan membaca umul kita bersama ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, adik-adik sekalian, pada materi sebelumnya kita telah membincang tentang ini ya, perkembangan iptek, ya, pengaruhnya terhadap perubahan sosial budaya dan pendidikan, di mana pesan terakhir yang disampaikan oleh Muhammad Fadil Al-Jamil bahwa umat Islam harus membuat sistem pendidikan ya, yang mengedepankan pada keimanan, karena dengan keimanan itulah pendidikan akan mampu ya, mencapai pada puncaknya, yaitu peserta didik ini keilmuan yang sebenarnya, dan ilmu yang sebenarnya itu adalah ilmu yang mampu membawa kita pada perilaku atau akhlak yang baik. Oleh karena itu pada materi kali ini kita akan membincang tentang sistem dan metode pendidikan Islam itu sebagai sebuah upaya dalam peningkatan kualitas hidup umat Islam di Indonesia khususnya. Karena sebagaimana yang kita bahas sebelumnya bahwasanya ya, perkembangan iptek itu memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap menurunnya daya ekonomis tenaga manusia, yang itu bisa membuat demoralisasi, dekadensi, kemudian egoisme, individualisme, dan apatisme. Ya, maka umat Islam harus membuat sistem dan metode pendidikan Islam ini untuk meningkatkan kualitas hidup umat Islam khususnya ya di Indonesia ini. Kita akan belajar hal ini ya. Kita mulai dari sebuah pendapat yang disampaikan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, yang saya yakin makalah ini, pendapat ini sudah masyhur di tengah masyarakat, apalagi kita sebagai para pelajar sering mendengar makalah ini, bahwa suatu perkara yang hak atau yang benar tetapi tidak diorganisasikan dengan baik, maka dapat dikalahkan oleh perkara yang batil atau yang salah yang terorganisir dengan baik. Pendidikan adalah salah satu perkara yang baik, perkara hak. Oleh karena itu perlu diorganisir, perlu dikemas dalam sebuah sistem yang baik supaya tidak dikalahkan oleh perkara-perkara batil di luar pendidikan. Begitu maksud daripada maqalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Nah, kita sebagai bangsa Indonesia ya khususnya ya, memiliki satu garis-garis besar haluan negara, yang dimana salah satu adalah tentang tujuan pendidikan nasional kita, bahwa di dalam GBHN itu disebutkan bahwa watak atau ciri-ciri watak manusia yang berkualitas itu harus memenuhi 10 syarat. Ya, sebagai salah satu tujuan pendidikan nasional Indonesia. Apa itu? Yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi ciri khas watak manusia yang berkualitas yang diharapkan dari pendidikan nasional yang pertama adalah manusia itu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kenapa harus beriman dan bertakwa?
Karena tadi ya mengutip dari pendapatnya Syekh Fadil bahwasanya iman itu yang mengantarkan seseorang pada ilmu atau pada pemahaman ilmu yang sebenarnya, di mana ilmu yang sebenarnya itu mengantarkan pada akhlak. Karena negara kita adalah negara yang berketuhanan, maka setiap anggota masyarakat, setiap warga negara itu wajib berketuhanan atau memiliki Tuhan atau memiliki keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan yang Maha Esa. Maka ini menjadi tujuan yang pertama dalam pendidikan nasional kita. Ya. Yang kedua adalah berbudi pekerti luhur. Jadi tidak cukup kita hanya memiliki iman dan takwa, tetapi juga harus diimplementasikan dalam pekerti yang luhur. Ya. Tidak hanya pendidikan nasional itu bertujuan untuk membentuk pribadi atau jiwa manusia yang baik di hadapan Tuhannya saja, tidak hanya memiliki sebuah keyakinan dan ketakwaan yang hanya bisa diketahui dirinya dengan Tuhan, tetapi juga harus ketakwaan dan keimanan itu juga harus diimplementasikan dalam sebuah perbuatan yang menunjukkan perbuatan itu menunjukkan pada sikap yang mengandung unsur budi pekerti yang luhur. Maka tujuan yang kedua ini adalah ciri watak manusia yang berkualitas itu adalah berbudi pekerti luhur. Nah, bahkan di dalam, dan ini pun sesuai dengan hadis Nabi SAW yang menyebutkan bahwa mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhiri, barang siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, maka fal yukrim jarohu, fal yukrim doifahu, maka seseorang itu hendaknya memuliakan tamunya, memuliakan tetangganya. Artinya apa? Dimensi keimanan itu tidak hanya mengandung dimensi vertikal hubungan antara manusia dengan Tuhannya, tetapi juga mengandung unsur atau dimensi horizontal yang itu berdampak atau berimplikasi pada pergaulan antar sesama. Yaitu manusia yang beriman dan bertakwa, salah satu cirinya adalah menghormati tamu dan menghormati tetangga. Perlu dicatat bahwa tetangga itu tidak hanyalah orang yang berada di kanan kiri rumah kita, tapi ada tetangga yang sekampung, ada tetangga yang sedesa, ada tetangga yang sekecamatan, dan ada tetangga yang sebangsa dan setanah air. Yaitu seluruh masyarakat Indonesia itu adalah tetangga kita yang kita wajib bersikap luhur. Kita wajib menunjukkan pekerti yang luhur kepada mereka. Ini adalah menjadi salah satu ciri watak manusia yang berkualitas. Sebagaimana yang digariskan dalam garis GBHN, juga tercantum dalam tujuan pendidikan nasional. Adik-adik sekalian, semua materi yang saya sampaikan dari awal sampai akhir ini, ya, saya ambil dari bukunya Profesor Muzayyin Arifin. Ya. Saya ambil dari bukunya Profesor Muzayyin Arifin yang berjudul Kapita Selekta Pendidikan Islam, ya, termasuk yang saya sampaikan hari ini. Baik, saya lanjut. Yang ketiga adalah ciri yang ketiga, berkepribadian, berdisiplin, bekerja keras dan tangguh. Apa artinya berkepribadian? Manusia yang berkualitas sebagai bangsa Indonesia ini harus memiliki pribadi sebagai bangsa Indonesia. Kita bukan bangsa Timur, kita bukan bangsa Barat, tapi kita bangsa Indonesia. Pribadi kita harus jelas. Bagaimana cara berbahasa kita, apa yang kita konsumsi, bagaimana busana kita, bagaimana cara pergaulan kita. Harus menunjukkan pribadi kita sebagai bangsa Indonesia. Jangan mudah terpengaruh oleh gaya berpakaiannya orang Barat, orang Timur. Jangan terpengaruh gaya bicaranya orang Barat, orang Timur. Jangan terpengaruh gaya berinteraksinya orang Barat dengan orang Timur. Kita bangsa Indonesia memiliki pribadi tersendiri. Bagaimana cara kita berbahasa, bahasa Indonesia. Bagaimana cara kita berbangsa, bangsa Indonesia. Bagaimana cara kita berpakaian, pakaiannya orang di Indonesia seperti yang kita pakai hari ini. Jangan terpengaruh model-model cara busana orang Barat, naudzubillah ya, yang mohon maaf auratnya terbuka, atau ya terlalu tertutup
yang tidak menunjukkan kepribadian bangsa Indonesia. Kemudian bahasa kita pakai bahasa Indonesia yang baik atau pakai bahasa daerah setempat yang baik. Kita boleh menggunakan bahasa asing, tapi jangan sampai karena bahasa asing itu kemudian kita itu tidak percaya diri dengan bahasa kita sendiri, kita meremehkan bahasa kita sendiri. Kita sejak kecil diajari bahasa kita, bahasa Indonesia. Jadi kita harus memiliki kepribadian yang jelas sebagai bangsa Indonesia. Boleh mempelajari budaya-budaya asing, boleh mempelajari kebiasaan-kebiasaan orang asing, tapi hanya sekedar untuk pengetahuan. Tetap kita harus menunjukkan pribadi kita sebagai pribadi bangsa Indonesia. Kemudian berdisiplin. Ya, kita itu kalau mau dikatakan kualitas harus memiliki disiplin, dan ini sebenarnya sudah dilatih. Karena ini adalah tujuan pendidikan, maka pendidikan di Indonesia ini juga sudah melatih kedisiplinan kita. Bagaimana kita sekolah mulai masuk jam 7, pulang jam setengah 2 kalau SMP atau SMA ya, atau jam 12 bagi anak yang sekolah dasar. Ini sebenarnya adalah pembiasaan biar kita itu disiplin. Bagaimana kita itu mengontrol nafsu kita untuk bermain, keinginan kita yang macam-macam yang beragam-agam yang sebenarnya tidak bermanfaat itu dikontrol dalam sebuah proses pendidikan supaya kita itu disiplin mendahulukan kewajiban-kewajiban kita, beribadah, bertolabul ilmi, mencari ilmu. Itu sebenarnya kita sudah dilatih. Ya, DSD. Kemudian bekerja keras. Watak seorang muslim itu, watak seorang manusia yang berkualitas itu harus bekerja keras. Kita itu sudah dilatih bekerja keras ini sejak kita SD, sejak kita sekolah dasar. Kita di dalam kelas memperhatikan guru mengajar, mencermati materi, kemudian istilahnya apa ini menyimak pelajaran itu membutuhkan usaha yang keras. Bagaimana kita menahan ngantuk, bagaimana kita berkonsentrasi, ini sebenarnya ada usaha keras, dan itu kita lakukan selama 6 tahun di sekolah dasar, 3 tahun di sekolah menengah pertama, dan 3 tahun di sekolah menengah atas, alias 12 tahun kita membiasakan hal tersebut. Maka ketika seorang itu lulus, harus menjadi seorang manusia yang berkualitas, yaitu manusia yang memiliki tingkat kerja keras yang tinggi. Ya, yang terakhir tangguh. Ya, kita tuh dilatih tangguh sebenarnya di dalam sistem pendidikan nasional ini. Bagaimana tidak tangguh kita dalam seminggu 7 hari, kita sekolah selama 6 hari, Senin sampai Sabtu, Minggu baru libur. Dari pagi sampai siang kita belajar. Ini kan ada sebuah wujud bentuk apa ya? Istilahnya itu bentuk dari wujud ketangguhan kita. Ya. Mengikuti pelajaran tidak persoalan yang mudah, maka kita mampu menyaksikan pelajaran dari jam 7 sampai jam 12, dari hari Senin sampai hari Sabtu, itu adalah melatih ketangguhan kita. Bagaimana kita itu dicecar, ya berkonsentrasi, dicecar untuk berpikir selama 6 hari. Itu adalah sebenarnya menempa diri kita itu supaya menjadi seorang pribadi yang tangguh. Ini yang sebenarnya diharapkan oleh Indonesia terhadap bangsanya. Jadi manusia yang berkualitas, dan ini dicatat di dalam GBHN. Kemudian yang keempat adalah bertanggung jawab. Kita dilatih bertanggung jawab di dalam sistem pendidikan. Kita punya PR mulai hari Senin sampai hari Sabtu, hampir setiap hari dikasih PR oleh guru masing-masing. Ya, nanti ketika masuk kita mempertanggungjawabkan PR kita, pekerjaan rumah kita. Ini adalah salah satu bentuk tanggung jawab kita. Ya, sebagai peserta didik dulu. Nah, maka orang yang selama 12 tahun digodok dengan penuh rasa tanggung jawab ini harusnya kalau keluar dia lulus dari SMA, itu dia jadi seorang yang bertanggung jawab seharusnya. Sudah cukup 12 tahun itu untuk mendidik seseorang sebenarnya. Dengan membiasakan diri bertanggung jawab ya, dari umur 7 tahun sampai dengan umur berapa? 18 atau 19 tahun. Mandiri. Bagaimana pendidikan itu tidak mengajari kita mandiri? Kita itu di sekolah itu diajari berpikir sendiri, apalagi terutama mengerjakan ujian, kita mengerjakan dengan sendiri. Mungkin kalau di rumah masih dibantu orang tua ya, tetapi kalau di sekolahan kita mandiri, tidak boleh bergantung pada teman yang lain. Bahkan kalau ketahuan bekerja sama dengan teman yang lain itu adalah sebuah kesalahan, melanggar peraturan yang akan mendapatkan punishment. Jadi sekolah itu sebenarnya proses pembelajaran itu betul-betul mengajari kita untuk menjadi seorang yang mandiri. Harusnya orang yang lulus dari sekolah itu
ya 12 tahun digodok di sekolah menengah dan sekolah dasar, ya lulus harusnya mandiri. Cerdas tentu kalau cerdas ya. Cerdas itu sudah ya kemampuan kognitif ini sudah pasti cerdas memang, sudah tidak perlu dibahas lagi. Kemudian terampil menulis, terampil ya menggambar, terampil berbicara. Ini adalah salah satu tujuan dari sebuah pendidikan nasional yang apabila dikuasai maka lulusannya itu menjadi manusia yang berkualitas. Kemudian adik-adik sekalian, yang kelima adalah sehat jasmani dan rohani. Jadi di dalam sekolah itu kenapa ada pelajaran olahraga? Itu salah satu tujuannya adalah untuk menyehatkan atau mempertahankan kesehatan jasmani peserta didik. Kenapa demikian, Pak? Karena sangat penting. Ya, kesehatan jasmani itu penting sekali. Orang yang jasmaninya tidak sehat, rohaninya pun tidak sehat. Begitu juga sebaliknya, rohani yang tidak sehat, itu pun jasmaninya tidak sehat. Jasmani yang tidak sehat contohnya. Kita sakit, ya kita mungkin demam, ya ini kan jasmaninya tidak sehat, pasti juga rohani kita tidak akan sempurna. Kita sholat juga tidak semangat, lemas, artinya ibadah-ibadah kita tidak bisa maksimal. Ya, hati kita juga enggak seriang, ya seperti sedia kala, seperti kalau kita itu sehat. Jadi kesehatan jasmani itu sangat berpengaruh terhadap kesehatan rohani. Begitu juga sebaliknya, kesehatan rohani pun sangat mempengaruhi kesehatan jasmani. Ya, kalau kita itu ya hatinya itu sedih, nggak doyan mangan, maka jasmani kita akan lemah. Maka betul sekali disampaikan oleh Rasulullah dalam sebuah hadis bahwa di dalam diri kita itu ada mudghah atau hati, idza saluhat salukal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Apabila hati itu rohani kita itu rusak, maka jasmani kita akan rusak. Apabila rohani kita sehat, hati kita sehat, maka jasmani kita akan sehat. Makanya ya, jasmani dan rohani ini senantiasa disandingkan, disejajarkan kesehatan jasmani dan rohani. Ya. Karena apa? Karena keduanya ini saling mempengaruhi, tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Ya, begitu. Itu adalah tujuan atau ciri watak manusia yang berkualitas kelima. Selanjutnya adik-adik sekalian, yang keenam adalah memiliki rasa cinta tanah air yang mendalam. Kita bangsa Indonesia digodok dalam sebuah lembaga pendidikan supaya kita itu menjadi manusia yang memiliki rasa cinta tanah air. Kecintaan tanah air kita itu salah satunya diwujudkan dengan cara apa? Mendukung pemerintah, ya, tidak membuli, tidak menjatuhkan, ya, boleh mengkritik tapi harus disertai saran, jangan hanya mengkritik saja. Ya. Jadi rasa cinta tanah air itu mendalam diwujudkan dengan cara mendukung program pemerintah selama, ya, dengan catatan selama program-program pemerintah itu ya tidak mengandung unsur kemakmuran, tidak mengandung unsur yang merugikan masyarakat, alias program-program pemerintah itu bermanfaat bagi umat. Dan saya yakin sebagian besar program pemerintah itu adalah untuk kesejahteraan umat. Maka wajib kita dukung. Kalau kita bisa mendukung ini, maka kita memiliki rasa yang cinta tanah air. Karena apa? Kalau kita tidak mendukung program pemerintah, pemerintahan tidak berjalan dengan lancar, maka ya, sistem pemerintahan akan rusak dan cinta tanah air kita akan rusak. Nah, untuk menjaga itu, kita harus mendukung program pemerintah sebagai wujud kecintaan kita terhadap negara ini. Kemudian yang ketujuh, memiliki rasa cinta dan semangat kebangsaan serta kesetiakawanan. Ya. Selain cinta pada tanah air, tapi kita juga harus cinta kepada bangsa kita, bangsa Indonesia. Apa yang membuat kita tidak cinta dengan bangsa Indonesia? Coba. Indonesia ini kaya betul ya. Kalau dilihat dari sisi ciri fisik bangsa kita juga sangat bagus ya, sangat bagus. Artinya kulitnya bersih, ya, istilahnya sempurna lah kita ya sebagai satu bangsa itu.
Kita diberi kekayaan yang melimpah ruah oleh Allah Subhanahu wa taala, baik di daratan maupun di laut. Jadi ya kita sebagai bangsa Indonesia sudah sempurna, maka kita harus memiliki rasa cinta ya dan semangat kebangsaan. Bagaimana kita itu menjadi bangsa Indonesia tidak boleh terpengaruh atau berusaha menjadi bangsa lain. Ya, budayanya, kebiasaannya. Kita bangsa Indonesia memiliki budaya tersendiri, memiliki kebiasaan tersendiri, memiliki cara tersendiri. Dengan catatan cara-cara itu, kebiasaan-kebiasaan itu tidak bertentangan dengan ajaran-ajaran agama. Selanjutnya yang kedelapan adalah memiliki rasa percaya diri sebagai seorang yang berkualitas. Lulusan dari sebuah lembaga pendidikan itu harus memiliki kepercayaan diri. Kita mampu bekerja dengan baik. Ya, percaya diri bukan sombong tapi percaya diri. Kalau sombong itu ada unsur bangga terhadap dirinya sendiri. Ya, ingin menunjukkan dirinya sendiri karena dirinya itu merasa yang terbaik, itu namanya sombong. Tapi kalau percaya diri ini ya dia tidak membanggakan dirinya, tapi dia hanya percaya bahwa dirinya itu mampu melakukan sesuatu demi kebaikan. Ya. Kemudian yang kesembilan ialah memiliki sikap dan perilaku yang inovatif dan kreatif. Jadi manusia yang berkualitas sebagai sebuah lulusan lembaga pendidikan itu memiliki sikap dan perilaku yang inovatif. Tidak hanya sekedar apa yang diajarkan gurunya di dalam sekolah, tapi dia bisa memperbarui itu menjadi sebuah inovasi atau temuan terbaru, kreatif. Ya, kreatif. Kemudian yang terakhir adalah memiliki kemampuan untuk membangun diri masyarakat dan bangsa. Kalau kita itu mampu menjadi ya apa istilahnya anggota masyarakat yang baik, pribadi yang baik, membangun masyarakat kita, secara otomatis kita akan mampu membangun bangsa kita. Bagaimana cara membangun masyarakat? Makanya kita sebagai alumni Prodi Tarbiyah itu jangan hanya sekedar ketika lulus bagaimana cara menjadi seorang guru. Kalau kalian hanya menjadi seorang guru, kalian semuanya mendidik peserta didik di dalam kelas. Tetapi di luar kelas banyak masyarakat yang masih membutuhkan kalian semuanya. Maka usahakan ketika Anda lulus kuliah ini, jangan hanya bercita-cita menjadi guru di suatu lembaga pendidikan, tapi bagaimana cara mendirikan, bagaimana cara merintis lembaga-lembaga pendidikan, baik formal maupun non-formal. Terutama yang bermanfaat bagi masyarakat yang sudah tidak memiliki kesempatan untuk duduk di bangku sekolah. Kita membuat taman baca atau membuat ruang diskusi, membuat ya tempat-tempat jagong maton, membuat tempat-tempat yang dimana di situ digunakan untuk apa istilahnya ya ngobrol-ngobrol santai tapi mengandung keilmuan. Silakan kalian kreativitaskan sendiri. Bagaimana supaya kalian itu lulus tidak hanya sekedar menjadi guru di sebuah lembaga pendidikan, tetapi juga menjadi apa ya ini istilahnya pejuang perintis sebuah lembaga pendidikan non formal bagi masyarakat yang sudah tidak memiliki kesempatan untuk duduk di bangku sekolah. Taman baca, masyarakat pintar, membuka apa istilahnya ini les ngaji bagi para lansia dan seterusnya. Yang penting bermanfaat bagi masyarakat. Kalau kalian bisa meneladani ini, kalian sama saja membangun masyarakat ya yang sejahtera, yang berpegang teguh pada prinsip keagamaan. Kalau Anda bisa membangun masyarakat dari satu ke masyarakat yang lain, maka Anda akan mampu membangun bangsa Indonesia. Jadi jangan hanya dikira membangun itu dari unsur politik, tapi juga dari unsur pendidikan itu bisa. Makanya kalian kalau lulus dari tarbiyah jangan hanya bercita-cita jadi guru saja, jangan hanya bercita menjadi ngajar, tapi bagaimana cara mendirikan lembaga pendidikan yang bisa memberikan peluang bagi orang lain untuk belajar dan mengajar. Nah, itu ciri manusia yang berkualitas yang termaktub dalam garis-garis besar haluan negara yang tercover menjadi tujuan pendidikan nasional. Ada 10 ya, ada 10 tadi. Adik-adik sekalian yang saya banggakan, kemudian adik-adik
karena kita itu memiliki tugas yang luar biasa, ya, bagaimana supaya lulusan sekolahan itu sesuai dengan apa yang diharapkan di dalam GBHN, maka pendidikan itu harus diorganisir dengan baik. Sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah, suatu yang baik tidak terorganisir, maka akan dikalahkan dengan suatu yang buruk tapi terorganisir dengan baik. Maka pendidikan sebagai salah satu istilahnya kegiatan yang positif harus diatur, harus dirumuskan menjadi sebuah organisasi yang baik. Oleh karena itu sistem pendidikan Islam itu sangat penting. Pendidikan harus dibentuk menjadi sebuah sistem yang tertata sehingga benar-benar mampu mencapai tujuan pendidikan nasional. Ya. Nah, sistem pendidikan Islam itu apa saja? Perlu kita ketahui bersama bahwa dimanapun pendidikan itu berada sebenarnya hanya memuat tiga masalah ini. Input, proses, dan output atau hasil. Jadi pendidikan apapun dimanapun itu hanya memiliki tiga tahapan ini. Tahapan input, tahapan proses, tahapan hasil. Hasil itu ada dua sebenarnya, ada output dan ada outcome. Output itu adalah hasil yang seketika itu harus dimiliki oleh lulusan. Makanya hasil daripada ujian itu namanya output. Tapi ada juga hasil yang jangka panjang yang dapat dirasakan ketika mereka sudah lulus lama. Itu namanya outcome. Dan yang akan merasakan adalah masyarakat. Atau bisa dikatakan sebagai daya guna masyarakat. Itu namanya outcome. Nah, input kita pelajari satu persatu adik-adik sekalian. Bahwasanya input pendidikan Islam itu ya terbagi menjadi tiga. Input itu tidak hanya peserta didik sebenarnya. Tapi ada tiga. Apa saja? Yang pertama adalah raw input. Raw input. Raw input ini adalah masukan yang intinya. Siapa raw input itu? Ya peserta didik. Siapa sih peserta didik yang mau masuk dalam lembaga pendidikan kita itu harus diperjelas. Karakternya harus kita pahami. Bukan kita memilih-memilih, tetapi memahami karakter peserta didik yang akan masuk dalam lembaga pendidikan kita. Peserta didik yang akan kita didik, kita harus paham karakternya. Supaya kita itu tahu bagaimana cara mengolahnya, cara memprosesnya, cara memperlakukannya. Sehingga betul-betul tujuannya tercapai. Makanya guru yang baik itu adalah guru yang memiliki kompetensi apa? Pedagogik. Yaitu salah satu kompetensi bagaimana cara memahami peserta didik. Inputnya. Baik memahami dari segi keluarga, dari segi watak, dari segi ekonomi, dan seterusnya. Selain raw input itu juga ada namanya instrumental input. Instrumental input ini adalah masukan yang benar-benar murni atau sengaja diadakan. Keberadaannya itu memang disengaja. Apa saja instrumental input ini? Yaitu pendidik atau guru. Jadi guru itu ya sengaja memang ada, diadakan. Ya, dengan membuka lowongan atau dengan cara rekrutmen dan lain sebagainya. Kemudian kurikulum. Kurikulum ini juga salah satu input yang memang disengaja, disusun. Makanya ada penyusunan kurikulum dan bahkan di tingkat nasional kurikulum itu setiap ganti menteri ganti kurikulum. Ya, ini sengaja diadakan memang kurikulum itu sebagai salah satu bentuk instrumental input. Apalagi instrumental input itu ya masukan yang disengaja sarana dan prasarana. Ini sangat penting sekali. Ada guru, ada murid belajar, ada materi yang diajarkan tapi dia tidak memiliki sarana dan prasarana yang baik, maka kondisi pembelajarannya pun tidak akan baik. Membuat peserta didik tidak nyaman. Bahkan terkadang ada gedung, ada ruang kelas. Tapi ruangannya mungkin cuacanya sumuk, panas, itu juga membuat kondisi pembelajaran tidak maksimal. Nah, ini juga mempengaruhi, artinya sarana dan prasarana sebagai instrumental input ini sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan proses pembelajaran dan hasilnya nanti. Kemudian selain instrumental dan raw juga ada environmental input. Environmental input ini masukan atau input yang tidak bisa atau tidak bisa disengaja diadakan. Siapa itu?
masyarakat. Ya. Lingkungan ini adalah environmental. Lawannya dari instrumental. Kalau instrumental itu bisa dibentuk, tapi kalau environmental itu tidak bisa dibentuk. Nah, input-input ini mulai peserta didik, pendidik, materi atau kurikulum, sarana dan prasarana, ya. Kemudian lingkungan ini akan bercampur aduk dalam tahapan proses peserta didik, diajar guru, yang disampaikan adalah materi dengan fasilitas ruang kelas, gedung yang nyaman supaya pembelajarannya nyaman. Tetapi kalau mereka keluar dari sekolahan, mereka akan bertemu dengan masyarakat, yang masyarakat ini juga sedikit banyak memberikan pembelajaran secara tidak langsung kepada peserta didik. Apabila cara-cara yang diberikan oleh masyarakat, ya, pembelajaran yang diberikan secara masyarakat tidak langsung maupun langsung itu tadi tidak sesuai dengan mata pelajaran yang ada di sekolahan, maka akan menjadi peserta didik yang dilematis. Contohnya di dalam sekolah peserta didik diajari sholat 5 waktu. Tapi masyarakat di sini tidak mengajarkan sholat 5 waktu. Ono bocah ra sholat dinjarke. Ada seorang yang tidak sholat dibiarkan. Ini kan sama saja mengajari anak seakan-akan sholat itu tidak penting. Jadi crash, ada ketidaksesuaian, dan ini juga akan membuat dilematis peserta didik. Satu sisi dia harus menjalankan perintah guru, tapi di satu sisi kenyataannya masyarakat tidak menyampaikan hal tersebut secara langsung. Atau secara tidak langsung masyarakat mengajari, ya, bahwa sholat itu seenaknya. Nah, maka masyarakat itu harus, lingkungan itu harus ya mendukung proses pembelajaran. Oleh karena itu, ya, siasat yang sampai ini kita lakukan ya adalah salah satunya membentuk boarding atau pesantren itu sendiri. Tujuannya apa? Ya, ketika seseorang itu peserta didik keluar dari sekolah, dia tidak berinteraksi dengan masyarakat yang memiliki budaya yang berbeda-beda, tetapi masuk dalam, ketika mereka keluar dari kelas, masuk ke dalam boarding atau pesantren dengan budaya atau ciri khas yang khusus, yang tidak berubah-ubah, yang sama. Ya. Ketika mereka keluar dari kelas masuk pesantren, di pesantren ada budaya-budaya yang masih relevan dan mendukung proses pembelajaran. Apalagi di pesantren, sangat luar biasa sekali. Maka sistem boarding pesantren itu adalah salah satu bentuk upaya dalam membentuk lingkungan pendidikan yang positif. Karena lingkungan pendidikan itu memberikan pengaruh atau kurikulum yang disebut dengan hidden kurikulum, kurikulum yang tidak terstruktur tapi memberikan pengaruh terhadap peserta didik. Masyarakat lingkungan itu memberikan kurikulum tersebut kepada peserta didik. Artinya peserta didik bisa belajar secara tidak langsung dari kebiasaan-kebiasaan masyarakat. Maka pesantren boarding itu diciptakan, dibentuk dalam rangka mengganti peran masyarakat selama anak itu masih dalam proses belajar mengajar. Berarti anak-anak tidak boleh tidak diizinkan untuk ketemu dengan masyarakat. Bukan begitu. Boleh, bahkan justru ya, kelak seorang lulusan itu harus bermasyarakat. Karena ciri khas atau salah satu tanda orang yang baik itu adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Khairukum ya khairun nasi ya anfa'uhum linnas. Tetapi semasa dalam proses pendidikan, terutama pendidikan dasar sampai dengan pendidikan menengah, ya, anak itu harus dibentuk pribadinya. Salah satunya adalah melalui proses pembelajaran di dalam kelas dan proses ya, di luar kelas atau masyarakat. Dan pondok pesantren serta boarding adalah bentuk daripada lingkungan masyarakat terkecil yang bisa membentuk pribadi peserta didik yang ya, pengaruh-pengaruhnya itu masih relevan dengan apa yang diajarkan di dalam kelas. Jadi begitu. Maka ketika diproses dengan baik, maka peserta didik menjadi seorang lulusan yang berkualitas. Secara output menguasai materi-materi yang diajarkan. Selain itu, secara outcome, peserta didik juga memiliki daya guna masyarakat yang tinggi, masyarakat puas, sehingga
masyarakat akan memberikan feedback, umpan balik kepada sekolah itu dengan feedback yang positif pula. Artinya apa? Sekolahan itu sebenarnya tidak perlu promosi mencari peserta didik. Kenapa? Kalau kita itu memiliki lulusan-lulusan yang memiliki output baik, suatu saat ketika digunakan di dalam masyarakat baik, masyarakat puas dengan lulusan yang kita ciptakan, dengan lulusan yang mereka gunakan itu dari lulusan kita yang kita ciptakan, baik masyarakat puas, maka masyarakat itu akan memberikan feedback yang baik kepada sekolah. Artinya apa? Masyarakat percaya terhadap lembaga pendidikan tersebut, sehingga berbondong-bondong menyekolahkan anaknya tanpa terpengaruh oleh promosi. Tapi karena yakin bahwa sekolah itu mampu mendidik anaknya, mampu menjadikan anaknya seperti lulusan-lulusan yang sudah ada. Jadi intinya apa? Ya, intinya adalah peserta didik itu unsur pokok yang akan diproses menjadi sebuah lulusan, di mana lulusan itu nanti pun akan berpengaruh terhadap peserta didik yang baru secara kualitasnya, secara kuantitasnya. Maaf ya. Saya rasa itu, jadi pendidikan sebagai sebuah sistem ini atau sistem pendidikan Islam harus dikelola dengan baik, ya, baik dari segi peserta didik, guru, materi, kemudian sarana prasarana, lingkungan, ya, serta prosesnya. Oleh karena itu nanti kita akan memasuki minggu depan kita akan memasuki sebuah pembahasan tentang penelitian terkait dengan pendidikan, ya, tentang permasalahan pendidikan, di mana penelitian ini bertujuan nanti untuk memecahkan masalah-masalah yang kita hadapi dalam dunia pendidikan, mulai dari unsur guru, peserta didik dan lain sebagainya, supaya segala kekurangan-kekurangan yang ada dalam proses pendidikan di seluruh Indonesia ini bisa teratasi dan mutu pendidikannya tinggi, kualitas lulusannya tinggi, sehingga daya serap di masyarakat, daya guna masyarakat pun tinggi, dan akhirnya kembali pada kepercayaan masyarakat terhadap sekolahan tersebut, sehingga sistem ini selalu berputar, terus berputar, dan seluruh masyarakat Indonesia itu menjadi masyarakat yang maju, terampil, dan berkepribadian, bertakwa kepada Allah, Tuhan Yang Maha Esa. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.